Bapak, Ibu, saudara-saudiri seiman dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Karena begitu besar kasih-Nya, kita dapat berkumpul di gereja ini. Mari ikhlaskan hati dan pikiran, sambut Roh Kudus di dalam diri masing-masing untuk beribadah dan bersyukur dan memuji namanya di minggu 14 setelah Trinitatis ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, jiwa dan ragaku sudah siap untuk beribadah dan bersukacita. Amin. Di dalam nama Allah Bapa dan Anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi, kasih karunia dan damai sejahtera yang menyertai kita sekalian. Amin. Marilah kita sama-sama berdoa. Ya Yesus Kristus Tuhan kami, adarkanlah berkat-Mu, berilah kasih setia kepada kami. Amin. Kita angkat pujian bagi Tuhan dari BNHK nomor 17 ayat 1 sampai 5.
minggu yang sangat indah ini, kita ambil di Injil Matius 4 ayat 1 dengan 11 sampai dengan 11. Injil Matius 4 ayat 1 sampai dengan 11. Mari Bapak Ibu dan Bunda-Mudi kita membaca secara sponsoria. Kami membacakan yang pertama. Percobaan di padang gurun. Maka Yesus dibawa oleh Roh ke padang gurun untuk dicoba iblis. Lalu datanglah si pencoba itu dan berkata kepadanya, jika engkau anak Allah, perintahkanlah supaya batu-batu ini menjadi roti. Kemudian iblis membawanya ke kota suci dan menempatkan dia di hubungan bait Allah. Lalu berkata kepadanya, jika engkau anak Allah, jatuhkanlah dirimu ke bawah, sebab ada tertulis mengenai engkau, Ia akan memerintahkan malaikat-malaikatnya, dan mereka akan mendatangkan engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk pada batu. Yesus berkata kepadanya, ada pula tertulis, janganlah engkau mencobai Tuhan Allah. Dan iblis membawanya pula ke atas gunung yang sangat tinggi dan memperlihatkan kepadanya semua kerjaan dunia dengan kemegahannya. Dan berkata kepadanya, semua itu akan kuberikan kepadamu jika engkau sujud menyembah aku. Maka berkatalah Yesus kepadanya, enyahlah iblis, sebab ada tertulis, engkau harus menyembah Tuhan Allahmu, dan hanya kepada Dia sajalah engkau berbakti. Lalu iblis meninggalkan dia, dan lihatlah malaikat-malaikat datang melayani Yesus. Demikian baca firman Tuhan, mari kita nyanyikan firman-Mu menjadi terang. Sukacita memuji Tuhan. Salut. Iya. Mungkin tiap saya macam ini tak mungkin mengajak itu terus semangat ya. Karena kata Tuhan Yesus berkata, berbahagialah orang mengerti firman Tuhan serta memelihara dan melakukannya. Kita mau dituntut Tuhan untuk melakukan kebenaran firman-Nya. Amin. Firman Tuhan mengajak kita saat ini untuk melangkah bersama Tuhan. Sebelum saya jabarkan sedikit amanah, saya mau bertanya kepada kita semua, Bapak Ibu juga Bunda-Mudi, ketika kita melangkah ke gereja tadi, berapa kali kita dicobai iblis? Kepada kaum ibu, ketika kita mau beribadah tadi, berapa kali kita dicobai iblis? Coba dulu. Tak terhitung kata inang dulu. Ada mesti tambahan secara keinginan. Pagi-pagi sudah emosi lihat mata, lihat anak-anak itu sudah coba iblis kita. Atau lihat istri belum menyiapkan kopi kepada kita sudah bangun kesiangan, ibu sudah marah-marah itu coba iblis itu.
atau kepada kaum bapak. Berapa kali kita dicoba iblis pagi tadi? Orang bukan binatang. Berapa kali? Tak terhitung, tak terhingga. Jangan bapak, kaum bapak jangan dicoba iblis. Untuk satu hari kita upayakan tidak dicoba iblis. Amin. Kepada muda-mudi, berapa kali sampai detik ini engkau dicoba iblis? Bangun tidur disuruh cuci piring, nantilah. Bangun tidur disuruh nyapu rumah, nantilah. Disuruh gereja, cepat kita jangan terlambat, nantilah. Masih sibuk dengan dirinya sendiri. Itu juga salah satu dicoba iblis. Bagaimana dengan pencobaan yang dihadapi Tuhan Yesus ketika dia berpuasa 40 hari lamanya? Banyak orang berpuasa dengan berbagai macam tujuan. Banyak orang berpuasa itu mau menunjukkan ketaatannya, namun di balik ketaatannya ada embel-embel yang diharapkan. Terjadikah dengan kita saat ini? Ketika kita melakukan puasa, adakah embel-embel yang kita harapkan? Pasti. Ketika kita melakukan puasa kita kepada Tuhan, kita pasti mengharapkan embel-embelnya atau balasannya. Tuhan, aku mau berpuasa saat ini untuk tidak melakukan berbuat dosa. Tuhan, ampuni dosaku. Tuhan akan ampuni. Amin. Bapak Ibu terkasih, ketika kita melangkah bersama Tuhan ini, tidak serta-merta kita lepas dari pencobaan. Coba saya mau bertanya kepada kita semua, ketika engkau melangkah bersama Tuhan, ketika kita melangkah bersama Tuhan, apakah kita lepas dari pencobaan? Apakah kita lepas dari pencobaan? Tidak. Tuhan Yesus dicobai oleh iblis dengan keadaan lemah dan keadaan lapar. Iblis katakan, buatlah batu ini menjadi roti. Buatlah batu ini menjadi roti. Kenapa anak Allah? Tuhan jawab, orang itu bukan hidup dengan roti, dengan firman yang keluar dari mulut. Amin. Bukan hanya roti yang kita harapkan, bukan hanya makanan yang kita harapkan, tapi firman Tuhan itu yang kita nyanyikan tadi. Firman-Mu terangi hatiku, aku terpayang kosong, hati yang kosong. Kita isi ini supaya firman Tuhan itu terus berada dalam hati jiwa pikiran kita, sehingga kita melangkah bersama Tuhan enak. Itu diinginkan Tuhan. 3 kali Tuhan dicobai. Yang pertama, ubah batu ini menjadi roti. Yang kedua, diajak ke bukit Tuhan. Jatuhkanlah dirimu, bahwa engkau punya malaikat yang akan menampungmu, menengadahmu, supaya engkau tidak terjatuh, supaya kakimu tidak terhentuk. Jangan cobai Tuhan Allahmu, kata Tuhan Yesus. Jangan cobai Tuhan Allah. Terkadang kita banyak sekali mencobai Tuhan Allah. Banyak manusia ini kadang banyak kali mencobai Tuhan Allah ya. Bahkan mungkin saya sendiri tidak terlepas dari itu. Banyak sekali terkadang Tuhan Allah itu di belakang kita, bukan di depan. Apa terjadi? Yang ketiga, iblis mencobai Tuhan Yesus membawa ke suatu tempat yang tinggi, menunjukkan kekayaan dunia, menunjukkan bahwa saya ini akan kau ambil. Ini kepunyaanmu ketika engkau sujud menyembahku. Iblis berkata demikian. Apa kata Tuhan Yesus? Enyala engkau iblis. Enyala engkau iblis. Yang mau kita pelajari saat ini, amat inang bersama-sama kita pelajari. Kenapa mengikuti Tuhan, melangkah bersama Tuhan akan menghadapi pencobaan. Tuhan Yesus telah merasakan ya. Tuhan Yesus telah mengalaminya. Jadi kita jangan berkecil hati ketika kita melangkah bersama Tuhan, pasti banyak cobaan. Amin.
Pasti banyak cobaan itu ketika melangkah bersama Tuhan atau mengikuti kehendak Tuhan. Pasti banyak cobaannya. Ketika hari-hari yang lalu, arisan kami minggu yang lalu, melangkah bersama Tuhan atau mengikuti Tuhan, mengikuti kehendak Tuhan. Iya, arisan itu adalah ketika ketemu jam makan. Ketika ibadah dengan khusyuk segala macam, Tuhan mau katakan, firman Tuhan katakan, mengikuti aku, bahwa saya kau akan dikenyangkan. Ketika itu baru selesai ibadah, ketemulah jam makan. Apa yang terjadi ketika jam makan? Sudah bisa kita bayangkan kepada kaum ini. Ini terjadi ya kami. Bahkan di samping saya itu mengatakan, Berenjo, kuda dia di mana? Kuda dia di mana? Jangan ini. Jadi kau bilang dia buat. Buat mana? Orang mesti sana ini buat mana sih? Terjadi di depan mata saya, kepala saya sendiri tuh. Bahwa saya ketika itu terjadi, mudah sekali kita menghakimi, mudah sekali kita mengatakan, bagus, pertanyaan ini senita atau suami baik. Jadi tidak lengket firman Tuhan tadi. Biarlah datang pula yang lebih banyak kepada yang mengatakan tadi. Ada teman yang mengatakan demikian, Berenjo. Enggak kan? Tidak kan? Ada untuk kaum ibu? Coba ada kaum ibu demikian, tunjukkan mana orangnya. Ada. Firman Tuhan mau katakan kepada kita saat ini, melangkah bersama Tuhan itu sangat indah. Tuhan Yesus bersama malaikat-malaikatnya ketika puasa 40 hari lamanya, menahan lapar, menahan derita, menahan haus 40 hari lamanya. Sama seperti halnya bangsa Israel terbuang ke Babel selama 40 tahun lamanya. Tuhan Yesus 40 hari lamanya berpuasa. Apa hadiah yang diterima oleh Tuhan Yesus? Malaikat-malaikat Tuhan datang. Malaikat-malaikat Tuhan datang. Yang mau disampaikan kepada kita saat ini, Bapak Ibu yang terkasih, yang pertama adalah ketika kita mau melangkah bersama dengan Tuhan, maka jangan jatuh ke dalam pencobaan. Pencobaan itu Aminah, saya bisa katakan demikian Aminah. Pencobaan itu datang bukan karena kita susah, bukan juga karena kita senang. Pencobaan itu silih berganti kepada kita setiap orang percaya. Amin. Percobaan itu datang silih berganti. Yang kedua, jangan menjauh dari Allah. Ketika kita mau melangkah bersama dengan Tuhan, jangan jadikan Allah itu nomor 2. Jadikan Allah itu nomor 1 dalam hidupmu. Bapak Ibu, Naposo dulu, maukah kita menjadikan Allah nomor 1 dalam hidup kita? Tak lupa simak, saya dari betul. Saya mau Tuhan Yesus nomor 1. 1, 2, 3. Salina, saya mau Tuhan Yesus nomor 1. Jangan contoh dari bapak mama tadi yang biasa tadi ya. Ketika dia dapat berkat lebih, jangan bicarakan mereka. Sama seperti Naposo Bulung, ketika teman mendapat berkat lebih, jangan bicarakan mereka. Karena belum tentu nanti berkat itu lebih besar daripada kalian dapat. Itu mau Tuhan inginkan. Ketika kita mampu menahan hati kita, jangan bicarakan kejelekan orang lain. Sementara kejelekan kita sendiri orang lain tidak menceritakan. Rugi amat, ya kan? Rugi amat. Pencobaan itu datang terkadang lewat sateri dari mulut kita ini karena berbicara yang tidak mengandalkan logika, tidak mengandalkan pikiran, tidak mengandalkan hati, keluar dari mulut kita yang tidak bisa kita tarik kembali. Bisa kita tarik kembali kata-kata kita ketika kita mengucapkan yang jelek kepada orang lain. Berenjo. Mungkin cuma itu aja, berenjo. Mungkin cuma itu aja yang mau sampaikan Tuhan kepada kita saat ini.
Itu jaga. Jangan jatuh dalam pencobaan. Jangan menjauh dari Allah. Oleh karena itu Bapak Ibu, jemaat dikasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, banyak sekali pencobaan yang datang kepada kita ini. Bagaimana kita dituntut untuk bertahan dalam setiap pencobaan. Saya berterima kasih bersyukur ketika saya melihat tadi yang datang kemari aminan, banyak membawa anak-anak kecil. Saya juga dicobai tadi. Unang atong unang Tuhanmu sambil buru tadi. Saya dicoba iblis. Tahu sama kalian pergi seminggu baru ini bukan kita ini. Tetapi Tuhan mau katakan, Tuhan mau hempaskan pencobaan iblis kepada saya. Ayo kita gereja sama-sama. Ayo kita memuji Tuhan bersama-sama. Apakah kita mempunyai prinsip yang sama? Amin. Saya lihat anak-anak kecil yang baru umur 1 bulan, 2 bulan dibawa ke gereja, mendengarkan, melangkah bersama Tuhan. Ayah ibu dengan penuh sukacita membuang segala pergumulan yang hari ini sama-sama melangkah ke gereja untuk memuji Tuhan. Puji Tuhan, saya sangat bersyukur hari ini aminah. Ketika saya melihat penuh dengan sukacita kita memuji Tuhan. Amin. Saya melihat itu yang terjadi. Amin. Oleh karena itu, jangan pernah kita berhenti. Jangan kita pernah berhenti dan putus asa ketika kita dicobai oleh iblis. Katakan kepada iblis, iblis engkau tidak punya kekuatan untuk hidupku. Katakan kepada iblis, iblis nyala dari hadapanku. Katakan kepada iblis, iblis aku punya Tuhan Allah yang maha dahsyat. Amin. Katakan kepada iblis. Ketika kita mampu mengatakan demikian kepada iblis, iblis akan takluk. Iblis akan marah. Jangankan itu aminan. Ada pula yang mengatakan sonarnya udah jomong dari iblis. Tak ada kali itu iblis bulis. Masa orang iblis bulis, alana jomong mau si bulis sosolan gudangan. Terjadi dalam kehidupan kita saat ini. Banyak manusia itu menjadi iblis ketika mereka tidak mampu menahan pencobaan itu, berkata-kata tidak jujur, berbuat seenaknya, menyakiti orang lain. Tuhan mau katakan loh, ini udah firman Tuhan mau katakan, malaikat Tuhan menyambut Tuhan Yesus ketika Tuhan Yesus dicobai oleh iblis. Bagaimana dengan kita? Sudah siapkah kita menyambut keselamatan itu dari Tuhan? Bagaimana kita? Apakah kita siap untuk menyambut keselamatan itu dari Tuhan? Jawablah dalam diri kita masing-masing. Tuhan mau katakan melangkah bersama Tuhan. Injil Matius 4:1 dengan 11 mengingatkan kita kembali Bapak. Jangan pernah berputus asa ketika kita mengalami pencobaan. Saya pernah mungkin jaminan saya yang dahulu mengatakan depan mata saya sendiri mengatakan orang si saya hidup di kerumunan nggak perlu kasih tahu. Depan mata saya sendiri orang mengatakan demikian, tetapi itulah mungkin itu yang tahu dia. Iblis berkata dalam pikiran saya, iblis bekerja dalam pikiran dan hati saya. Kenapa Tuhan begitu lama kau berikan kepada kami apa yang kami rindukan? Saya mengatakan demikian dalam hati saya. Tapi Tuhan mau melihat kesetiaan kita, melihat bagaimana kesetiaan kita, bagaimana engkau dengan setulus hati mengikuti aku, bagaimana ketika engkau menghadapi pencobaan ini menghadapinya. Sudahkah benar-benar engkau mengikuti apa yang dikehendaki? Saya katakan, saya sudah melakukan itu, walaupun belum 100% terlaksana. Kita sudah melakukan itu semua. Amin. Kita sudah melakukan itu semua apa yang dikehendaki Tuhan, namun tidak 100%. Tidak ada yang mampu melakukan kehendak Tuhan 100%. Saya berbicara.
Karena kita adalah manusia yang diberi keinginan daging, yang terus senantiasa terus dari kehausannya menuntut lebih. Maka saya katakan tidak selesai. Tetapi setidaknya ada dua bahasa mengurung. Kalau kita tidak bisa menyenangkan orang lain, janganlah kita menyusahkannya. Ketika kita tidak bisa menyenangkan orang lain, janganlah menyusahkannya, supaya kita terlepas dari pencobaan. Ketika kita mampu melakukan itu, maka Tuhan sambut kita dengan berkat dan mengalir akan dicurahkan kepada kita semua. Amin. Karena Tuhan janjikan itu, bukan manusia itu yang janjikan. Ketika engkau mengalami pencobaan, engkau mampu menghadapinya, maka malaikat-malaikat Tuhan akan datang untuk memberikan terbaik kepada kita. Berkat Tuhan itu akan mengalir kepada kita semua. Ketika kita mampu menghadapi pencobaan-pencobaan, bahkan mungkin ya, ketika Amang Hutasori, ketika anak mengikuti tes polisi, mungkin banyak sekali cobaan finalnya. Iblis itu pikirnya baik sekali ya. Pasti dan kan? Pasti. Bagaimana lulus dua anak korban? Nggak ada usia riba. Bagaimana di sana dia? Pasti. Pencobaan dalam pikiran kita, tapi saya luar biasa kepada Ina, dengan dia Ina, dengan kesatuan Ina dengan Tuhan, semua dijawab Tuhan dengan indah kan? Amin. Dia Tuhan keindahan. Oleh karena itu Abang Inang, Bapak Ibu, ketika anak-anak kita belum mau mengikuti apa yang kita kendaki, jangan terus engkau marahi dia ya Bapak Ibu ya. Jangan engkau sudutkan terus dia, motivasilah dia, berikan semangat kepadanya, supaya anak-anak ini pun di sekolah banyak kali pencobaannya. Apalagi yang masa-masa SMA pencobaannya, pubertas, apalagi yang kuliah, bertemu dengan pacar, banyak sekali mereka menghadapi. Apalagi kita dapat tekanan lagi pada anak-anak kita. Berikan saja motivasi dan support. Mereka akan menentukan jalan yang terbaik. Bimbing mereka. Bimbing mereka dengan hikmat dan bijaksana, maka mereka akan berhasil. Yakin dan percaya ya kamu ingat. Yakin dan percaya. Bimbinglah mereka, support mereka. Karena kita lihat saat ini Bapak Ibu, anak-anak zaman sekarang ini luar biasa pola pikirnya yang tidak terjangkau dari kita orang tua saat ini. Apalagi lah anak yang lahir tahun berapa ini? 2022, anak yang lahir tahun 2022. Atau yang HP. Atau yang HP. Kecil sepele terkadang kan. Padahal kan kalau kita lihat sebenarnya jauhkan saja, jauhkan. Musiknya boleh dengar, HP-nya bahaya untuk radiasi anak, bahaya radiasi anak. Ibu juga dicoba iblis itu, dekatkan HP itu, biar dengar jauh bicara, biar dengarkan keluarga somat bicara. Jadi terkadang kita sebagai orang tua juga harus berhikmat dalam mendidik anak-anak kita. Tuhan Yesus juga tidak bisa katakan, aku bisa melakukan itu semua yang kau suruh iblis. Tetapi Tuhan tidak lakukan itu. Menghadapinya, Tuhan Yesus menghadapinya. Dia tahu kuasa Allah lebih besar daripada kuasa iblis. Amin. Kuasa Allah lebih besar daripada kuasa iblis. Kenapa kita mesti takut? Oleh karena itu, melangkah bersama Tuhan ini sangat indah. Melangkah bersama Tuhan ini sangat harus kita lakukan dalam kehidupan kita sehari-hari. Tidak hanya di gereja kita lakukan, dalam kehidupan kita terus kita lakukan melangkah bersama Tuhan. Ada Tuhan mau tunjukkan kepada kita ketika kaki kita tersandung. Tuhan mau katakan, lihat pakai mata kita supaya engkau tidak tersandung. Tetapi bisa mengatakan, kalau di batu keluar kata-kata tidak benar. Oleh karena itu melangkah bersama Tuhan itu dituntut kita perlu kesetiaan. Setialah engkau ketika melangkah bersama dengan Tuhan. Amin. Mampukah kita setia mengingat? Mampukah kita setia melangkah bersama Tuhan?
tuntun kita, karena Tuhan akan bimbing kita. Kemana tujuan kita Tuhan tahu itu. Jangan kau belokkan jalanmu. Bersama dengan iblis kau akan mampu belokkan ketika engkau tidak mempunyai keimanan yang teguh, tidak mempunyai kesetiaan yang teguh kepada Tuhan. Firman Tuhan menjadi teladan bagi kita untuk melangkah bersama dengan Tuhan. Firman Tuhan menjadi teladan bagi kita supaya kita mampu menghadapi kejadian terjadi saat ini. Firman Tuhan ini menjadi teladan bagi kita, menjadi langkah yang bagus dan baik untuk kita bersama-sama melangkah dengan Tuhan. Itu menjadi topik yang kita angkat. Saya juga menyesalkan apapun ketika terjadi saat ini. Banyak sekali orang-orang yang mudah sekali tidak mengatakan yang benar, tidak mengatakan kejujuran. Kenapa? Melangkah bersama Tuhan itu kita dituntut kejujuran, menuntut juga kejujuran. Bagaimana kejujuran kita di hadapannya? Apakah engkau melangkah bersama dengan Tuhan ini supaya dilihat oleh temanmu engkau memang taat dan setia? Kejujuran kita juga tuntut. Bagaimana kesetiaan dan kejujuran kita? Apakah kita sudah jujur bersama dengan Tuhan untuk melangkah bersama dengan Dia? Itu yang kedua. Kalau kita juga melangkah bersama Tuhan tapi kita jujur dalam diri kita sendiri, kita tidak mengaku dosa di hadapannya, bagaimana Tuhan akan ampuni ini semua? Bagaimana Tuhan akan kasihi kita? Ketika kita mau melangkah bersama Tuhan masih ada yang mengganjal di hati kita, masih kita sembunyikan apa yang ganjal di hati kita. Tuhan katakan semua itu serahkan kepadaku, serahkan kepadaku. Tuhan katakan itu serahkan kepadaku. Engkau yang beban berat, letih lesu. Tuhan katakan demikian. Kenapa orang sangat sulit melangkah bersama dengan Tuhan? Kalau orang mengajak kita untuk berbuat baik, misalnya dulu Aminah, contoh, ketika orang mau mengajak kita gotong royong saat ini ke jalan sana kita bagus ya Aminah, maukah kita dengan penuh sukacita ikut? Coba kita jawab, Bapak Ibu, besok kita gotong royong ya, memperbaiki jalan kita. Maukah kita benar-benar melakukannya? Ayo jawab. Nagudang alasan, 1001 alasan pasti diciptakan. Hari Minggu, nang ondo, Sabtu aku ada closing demikian. Oh ini banyak sekali. Tetapi coba Bapak Ibu, besok kita ada pembagian sembako dari seseorang yang dermawan. Infonya ada amplop diberikan. Bagaimana kita? Mana? Datang kita semua? Datang kita semua kepada kaum ibu, saya tanya. Datang kita semua? Datang berbondong-bondong, mau apa? Datang kita? Datang, pasti datang. Kau muda-mudi, ada sembako dan ada dari rumah itu memberikan amplop juga. Pasti datang. Pasti datang itu terjadi. Itu terjadi begitu perlu nyata. Oleh karena itu, muliakan tuh melangkah bersama dengan Tuhan ini dituntut harus penuh kejujuran. Kejujuran hatimu, apakah benar-benar engkau telah siap melangkah bersamaku? Apakah engkau memang betul mau melakukan apa kukendaki? Harus jujur. Ketika engkau melakukannya dengan kejujuran, kita melakukan kejujurannya, bungkus dengan kesetiaan. Bungkus itu dengan kesetiaan, maka melangkah bersama Tuhan sesuatu yang indah. Maka kita akan senantiasa diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Amin. Mari kita nyanyikan firman-Mu berkati.
Marilah kita buka tata ibadah yang ada pada kita masing-masing di nomor 042-PJ-HKI-B-J angka Romawi 9/2022. Ini adalah Minggu 14 setelah Trinitatis yang bertema minggu kita pada Minggu 18 September 2022 ini, tema melangkah bersama Tuhan, mengalangkah rakyat Tuhan. Yang selanjutnya di jadwal ibadah kategorial dan latihan kur, vokal di gereja dan evangelisasi pertanian sudah tercantum di jadwalnya masing-masing, dan statistik kehadiran juga di ibadah yang minggu yang lalu serta ibadah PPR sudah tercantum. Titik mana pengumuman ibadah minggu memperhatikan dan mengikuti informasi kesehatan secara nasional dengan mengikuti aturan pemerintah. Pimpinan HKI dan pihak terkait dihimbau agar kita tetap dapat mengikuti protokol kesehatan. 2. Sarana dan prasarana pelayanan HKI Penerangan. Pimpinan Majelis Jemaat HKI Penerangan menyampaikan terima kasih banyak kepada seluruh jemaat dan simpatisan yang tetap setia beribadah di rumah Tuhan dan di gereja ini, yang dapat berbagi kasih, menyampaikan persembahan bulanan dan ucapan syukur kepada Tuhan melalui HKI Penerangan. Doa kita, Tuhan semakin memberkati kita semua dan Tuhan menambahkan rezeki keluarga. 3. Evangelisasi atau ibadah keluarga. Ibadah keluarga biasanya kita laksanakan setiap hari Rabu, mengingat sangat pentingnya bersyukur kepada Tuhan atas karunia yang Tuhan berikan, atas permintaan dan kesepakatan perhalalo. Ibadah syukur menampak tangiangan ada perubahan untuk minggu ini. Kita laksanakan hari Selasa 20 September 2022 di rumah keluarga Situa B Panjaitan Inang Bulu Sudurian, alamat di belakang ke rumah Surai 2 sebelum gereja HKBP Agame. Masuk soma pukul 10 dulu manang satu mawar. Alas syukuran doon sekalian mata patapatupahon pertanian. Memang keluarga nung majami pertanian alir itu syukuran no las bisi mata berdoa doon pertanian tak asa unak dari Rabu di pola pertitian tak ro pertanian saya. Jadi holan sahayot deh ada pemilu di keluarga. Pertama kita roh, tak penghidup Tuhan, masih lihat cuaca kita selalu atau untuk kain pasal di daging menangkap dia. Nama robat ibadah minggu 25 September 2022 dilaksanakan dengan bahasa doa. Renungan harian Sendibel mendekat di sini untuk samingguan. Tajam ramai semoga petapun katori hapus siapa. Di laporan keuangan tertulis di 19 ayat 5. Apabila kamu mempersembahkan korban keselamatan kepada Tuhan, kamu harus mempersembahkannya sedemikian hingga Tuhan berkenan akan kamu. Pemasukan dalam satu minggu melalui persembahan minggu, persembahan sekolah minggu dan pertanian, pilihan bulanan dan ucapan syukur sudah tercatat jumlah dan uang pengeluaran di dalam satu minggu, hingga rekapitulasi keuangan pada tanggal 16 September 2022 sampai kas kita 19.200.600 rupiah. Pemasukan rupiah masih tetap. Kas pembangunan 1 hingga 16 September 2022 783.500 rupiah. Kami mohon dengan gerakan yang pasal 10.000 ini asal ulang lala pada dong mulai terlupakan aja nama kita semua yang merasa mau segera diberikan agar dapat disetor langsung asal ulang salah-salah mengibadah biar kita setorkan ini ke kantor pusat. Bapak Ibu Nana berjuluk doa tu selanjutnya sama sedekah tu hari Selasa tanggal 20 Ramadan tahun 2010 pas di situ tak perlu acara syukuran ini anak kota si saya nak Elizabeth Buru Panjaitan jalan isi itu pas kota langsung pertanyaan di kolom letamon tetap buang apa yang penerangan yang dipegang oleh keluarga di kampungan yang berubah musuh untuk mata ruang berdasar tanya. Tahun sarana dan prasarana HKI tertulis di Yohanes 15 ayat 5. Akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia, ia berbuah banyak. Sebab di luar aku kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Apabila ada penulisan dari
nama atau marga, dari jumlah bulan-bulanan ucapan syukur atau hal lain yang tidak sesuai dengan yang saudara keluarga berikan, tolong segera dikoordinasi kepada bendahara atau perhalado. Bapak Ibu saudara-saudara terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, apabila baru pertama sekali untuk datang beribadah di Hakai Penerangan, kami rindu untuk di lain hari juga kita boleh sama-sama mengembangkan iman percaya kita kepada Tuhan dan sama-sama kita berdoa dan memuji Tuhan di rumahnya yang kudus ini. Untuk itu mari kita satukan hati dan jiwa kita. Bapa kami di sorga, Engkau sumber segala berkat dalam hidup kami. Terima kasih atas segala berkat dan karunia yang Kau berikan kepada kami. Kami persembahkan hidup kami dan berkat yang Kau terima kepada-Mu.
terimalah ini menjadi persembahan yang harum di hadapan. Berkat persembahan dan acara kami pergunakannya menyatakan kerajaan di tengah negeri yang terkutuk dunia ini. Bukalah hati pikiran kami agar senantiasa bersukacita untuk memberikan persembahan kudus demi kemuliaan nama. Amin. Mari bersama-sama mengucapkan doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskan namamu, adalah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di seperti di surga. Berilah kami hari ini makanan kami punya, dan ampunilah kami kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan jangan membawa kami ke cobaan, tetapi bebaskanlah kami dari jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. marilah kita bersama-sama terima berkat dari Tuhan. Tuhan memberkati kita dan melindungi kita. Tuhan menyinari kita dengan wajah-Nya dan memberi kita kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepada kita dan memberi kita damai sejahtera. Amin.